Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah prakarsa perubahan bagja, demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Yaitu prakarsa perubahannya adalah menguatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan praktek public speaking. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Penjelasannya adalah pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, dan peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1-2 saja secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang ditulis. Di sini untuk prakarsa perubahannya adalah menguatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi dengan praktek public speaking. Pertanyaannya ada dua, yaitu bagaimana cara merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan menggali potensi terbaik murid dalam bidang komunikasi. Yang kedua, apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan sekolah melalui program dan komunitas atau organisasi yang sudah ada. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan pihak terkait, ya, baik itu guru, pakar, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga siswa, untuk melakukan identifikasi apa saja yang dibutuhkan untuk merencanakan pembelajaran public speaking. Yang kedua, melakukan identifikasi program sekolah yang mendukung pembelajaran public speaking dan komunikasi kepada komunitas organisasi yang relevan, ya, seperti OSIS ataupun pramuka. Kemudian alur yang kedua yaitu adalah ambil pelajaran, ya, atau discover. Di sini penjelasannya adalah pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kembali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Ya, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif, ya. Kemudian pertanyaan yang pertama adalah apa saja program sekolah yang dapat dijadikan dukungan untuk pembelajaran berbasis public speaking murid. Yang kedua, bagaimana cara memperoleh informasi dari pihak terkait seperti guru, pakar, komunitas, atau organisasi agar mendukung program pembelajaran public speaking murid. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yaitu melakukan audiensi atau komunikasi dengan pihak sekolah dan pihak terkait tentang program positif dan relevan untuk mendukung pembelajaran public speaking murid. Yang kedua, melakukan diskusi dengan pihak terkait seperti guru, pakar, komunitas, atau organisasi agar mendukung program pembelajaran public speaking. Itu adalah daftar pertanyaan dan tindakan di alur yang kedua yaitu ambil pelajaran. Kemudian alur yang ketiga yaitu gali mimpi, dream, ya. Penjelasannya adalah diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Bapak Ibu, pertanyaannya yaitu apa saja program atau kegiatan serupa yang pernah dilaksanakan oleh sekolah atau komunitas atau organisasi. Yang kedua, siapa atau di mana pernah dilaksanakan program pembelajaran public speaking dan berhasil, serta kapan itu pernah dilakukan. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan, melakukan komunikasi dengan pihak sekolah atau komunitas atau organisasi untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran public speaking murid. Yang kedua, identifikasi kepada berbagai sumber atau narasumber yang dapat memberikan informasi tentang pembelajaran public speaking, ya, yang telah berhasil pada masa sebelumnya. Kemudian alur yang berikutnya yaitu jabarkan rencana, ya, atau desain. Pada tahapan ini, Bapak dan Ibu, pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret, kemudian atau menjabarkan langkah-langkah kecil, ya, yang diperlukan, baik yang sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Bapak Ibu, untuk pertanyaannya adalah apa saja materi dan metode pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran public speaking bagi murid, dan yang kedua, apa saja ukuran kesuksesan dari pembelajaran public speaking murid dan bagaimana cara mengukur kesuksesan pembelajaran tersebut.
Kemudian tindakan atau penyelidikannya, yang pertama melakukan diskusi bersama tim pembelajaran untuk menentukan materi dan metode pembelajaran public speaking bagi murid. Dan yang kedua melakukan literasi dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal penelitian, menggali pengetahuan dari pakar. Dan yang terakhir, yang ketiga melakukan pendataan terhadap indikator keberhasilan program pembelajaran public speaking ya dari berbagai sumber, baik dari langsung dari pakar maupun literatur. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu adalah atur eksekusi ya atau deliver. Penjelasannya adalah pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur, ya termasuk pengelola konflik risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian untuk pertanyaannya Bapak Ibu, siapa saja yang akan melaksanakan program pembelajaran public speaking murid? Kemudian bagaimana cara memulai dan mengelola program pembelajaran public speaking murid? Dan yang ketiga, bagaimana cara memonitoring? Ya, kemudian evaluasi dan juga refleksi terhadap program pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan yaitu adalah membentuk tim perintis dan pengelola pembelajaran murid ya terkait dengan public speaking. Kemudian melakukan diskusi bersama tim dan pihak terkait yang relevan seperti komunitas dan organisasi. Dan yang kedua membuat program monitoring, evaluasi, dan refleksi terhadap program pembelajaran. Dan yang terakhir berkomunikasi aktif dengan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Demikian adalah prakarsa perubahan dan alur bagja ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan ya nanti di dalam implementasi dari prakarsa perubahan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.